rumput liar yang terhampar tak terurus, meliuk-liuk basah, tersingkap angin tipis, saling bergesekan bersama rumput liar lainnya. Ilalang-ilalang kecil mulai terlihat, menyembul kian meninggi, berebut cahaya mentari. Teduh menyapa kosong dalam keheningan siang bolong. Terlihat jelas jejak suci semakin gersang, membalut tonggak sejarah besar sang tokoh Brahmacari Siramarna. Di bawah pohon yang rindang menaungi bayang-bayang kesakralan, tetap saja gersang terlukis nyata di dalam diam. Ada sesuatu yang hilang dalam gairah terjaga, namun tak terjawab, semu dalam bisu. Gapura yang dulu megah wibawa, kini pudar terkulai waktu terbukti. Keramik hias satu persatu hilang, tercungkil harga receh tangan jahil. Demi sebungkus nasi, tak peduli sejarah. Dinding yang dulu kokoh mulai pudar, terkelupas waktu, enggan tersenyum. Helaan napas panjang baru dimengerti setelah Pak Tua berseloroh dalam canda penuh getir perjuangannya. Wahai para pejuang sejarah yang mengaku peduli, di mana kau berada? Di mana rasa pedulimu? Lihatlah ruh sejarah kembang kempis bernapas. Hampir hilang kesabaran dan harapan, menunggu perhatianmu. Pak Tua tadi adalah ruh sejarah yang terkurung rindu kemegahan masa lalu. Kini pergi membawa semua kecewanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sahabat Akarimba dimanapun Anda berada, baik yang nyata maupun yang gaib. Pada episode kali ini, kami ingin berbagi kisah perjalanan kami ke Keraton Cirebon, Jawa Barat, yang kami awali dari bangsal Witana sebagai cikal bakal Kota Cirebon. Di Cirebon terdapat 3 keraton, yaitu Keraton Kasepuhan, Keraton Hanoman, dan Keraton Kacirebonan. Ketiganya adalah saksi sejarah dan peninggalan kebesaran Kesultanan Cirebon, salah satu kerajaan Islam terbesar di Jawa pada abad ke-15. Di antara ketiga keraton tersebut, yang kondisinya paling memprihatinkan saat ini adalah Keraton Kanoman. Keraton yang letaknya paling tersembunyi dibanding kedua keraton lainnya karena berada di belakang pasar tradisional. Kota Cirebon memiliki segudang peninggalan bangunan bersejarah. Tiap jengkal peninggalan menjadi saksi bisu perjalanan peradaban dari waktu ke waktu. Salah satunya bangsal Witana yang berada di belakang komplek Keraton Kanoman. Dalam sejarahnya, bangunan pertama ada di Dukuh Caruban,
yaitu Witana, dibangun pada abad ke-14 Masehi, tepatnya pada tahun 1362 Saka atau 1440 Masehi. Witana tersebut dibangun oleh Ki Gede Alang-Alang atau Ki Danusela saat pertama kali membuka Tegal Alang-Alang. Penamaan bangsal Witana berasal dari kata awit dan ana yang bermakna permulaan ada. Pada abad ke-14 di pantai utara ada desa nelayan kecil yang bernama Muara Jati, yang terletak di lereng Bukit Amparan Jati. Penguasa Kerajaan Galuh menempatkan seorang sebagai pengurus pelabuhan Muara Jati yang banyak disinggahi kapal-kapal dagang dari luar yang datang untuk berniaga dengan penduduk setempat. Kemudian Ki Gede Alang-Alang mendirikan sebuah pemukiman di Lemah Wungkuk yang letaknya kurang lebih 5 km ke arah selatan dari Muara Jati. Karena banyaknya saudagar dan pedagang asing, juga dari daerah-daerah lain yang bermukim dan menetap, maka daerah itu dinamakan Caruban, yang berarti campuran, kemudian berganti Cirebon, berganti lagi menjadi Cirebon hingga sekarang. Dalam carita Purwaka Caruban Nagari bagian ke-11, di sana dijelaskan Ki Danusela yang bergelar Ki Gede Alang-Alang, adik Ki Gede Danuwarsi, putra Ki Gede Danusenta. Ki Danusela atau Ki Gede Alang-Alang telah lama tinggal di Tegal Alang-Alang atau Kebon Pesisir, kemudian disebut Lemah Wungkuk. Dari perkawinannya dengan Nyai Arumsari, Ki Danusela mempunyai seorang anak bernama Nyai Retna Riris, yang kelak bernama Nyai Kencana Larang, yang kemudian menjadi istri Raden Walang Sungsang alias Pangeran Cakrabuana. Dukuh Tegal Alang-Alang bertambah ramai dan banyak warga masyarakat yang berpindah ke daerah itu untuk berdagang dan menangkap ikan. Ki Gede Alang-Alang kemudian oleh penduduk dipilih sebagai kuwu yang pertama, sedangkan wakilnya diserahkan kepada Raden Walang Sungsang, ditunjuk sebagai pangraksa bumi dengan gelar Ki Cakra Bumi. Kemudian nama pedukuhan berubah menjadi Desa Caruban Larang, karena desa tersebut tinggal berbagai bangsa dengan agama, bahasa, dan juga pekerjaan yang berbeda-beda. Sementara itu, menurut naskah Kuningan, Brahmacari Siramarna adalah kuwu Cirebon pertama. Ia merupakan anak dari Lantera Wala atau Lantera Wulan. Selain dikenal sebagai kuwu Cirebon pertama, Ki Gede Alang-Alang juga dikenal sebagai kepala pelabuhan atau sah bandar Pelabuhan Muara Jati. Dari kisah di atas dapat kita ketahui bahwa orang pertama yang membuka Tegal Alang-Alang adalah Ki Danusela atau Ki Gede Alang-Alang. Demikian sepenggal kisah perjalanan sang tokoh Brahmacari Siramarna atau Ki Gede Alang-Alang. Mohon maaf lahir dan batin bila ada kesalahan dalam ucapan, dan terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Semoga bermanfaat dan menghibur Anda semua.
kami sadar betul akan keterbatasan ilmu pengetahuan serta pemahaman. Bagi sahabat Akarimba yang ingin memperbaiki sejarah ini, silahkan tuangkan pada kolom yang tersedia. Jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara subscribe, like, dan komen pada channel kami, agar kami tetap semangat berkarya menciptakan titik-titik berikut menuju wujud alif sempurna, lahir dan batin. Mbah Jagat Nurjati mengatakan, panah terbagi 3. Yang pertama, panah pada af'al. Pada panah ini merasakan bahwa tidak ada sesuatu perbuatan pun di alam ini kecuali perbuatan Allah. Yang kedua, panah pada sifat, hingga sampai meyakinkan tidak ada sesuatu yang hidup di alam ini kecuali Allah semata, yang berarti juga tidak ada yang kuasa, yang berkehendak, yang berilmu, yang mendengar, yang melihat, dan yang berkata-kata kecuali Allah semata. Dan yang ketiga, panah pada zat, hilang wujud yang lahir ini dan alam seluruhnya kecuali Allah. Barang siapa yang melihat makhluk tidak memiliki perbuatan pada mereka, sesungguhnya ia menang. Barang siapa yang melihat makhluk yang tidak ada hidup pada mereka, maka mereka telah naik derajatnya. Dan barang siapa yang melihat makhluk tidak ada pada hakikatnya, maka ia telah sampai pada titik yang dituju, yaitu titik puncak ilmu dan ma'rifat. Wallahu alam bisawab. Salam cinta leluhur Nusantara. Wabillahi taufik wal hidayah, warido wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.